الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi alhamdulillah wa syukru ala ni'amih sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala musannifu rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi karamatihi wa bi ulumihi min ahli ilmi wal khair bid-darain amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Malladhi yazuzu bihi tadhiru huwa kullu ma nazzala minas samai aw naba'a minal ardi wa lam yakun mutanajjisan wala musta'malan wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita masih sama-sama bisa berkumpul menunaikan kewajiban kita. Sekarang kita masuk pembahasan tentang air. Masih dalam pembahasan toharoh ya. Tak lupa yang kami hormati ibu kami, Ibu Maryam, ada Ibu Haja Puji, Ibu Haja Baban, terus Ibu Kepala Sekolah, Ibu Adawiyah, Ibu Fitri, Ibu Khadijah, serta ibu-ibu yang hadir. Sebelumnya toharoh kita telah membahas yang bulan kemarin masalah najis. Masalah najis Bu ya. Mudah-mudahan masih ingat masalah najis. Sekarang kita geser di pembahasan tentang air. Ini sebelumnya saya minta maaf kalau ada keganggu adanya kamera Bu. Ini permintaan saya. Karena gini Bu, kita kadang di zaman sekarang itu ngaji gampang lupa. Nah, dengan adanya teknologi berupa media sosial, kita bisa mengingat dengan mudah. Nah, nantinya rencananya kamera ini, rekaman ini dimasukin ke YouTube. Nanti ibu-ibu yang lupa tadi bahas apa ya Pak Ustadz ya, buka aja YouTube-nya gitu. Karena yang namanya pembahasan fikih itu menyeluruh, nggak bisa sepotong-sepotong masalah fikih. Yang ada nanti pemahamannya salah. Makanya saya inisiatif udah nanti terekam. Nanti kalau misalkan lupa dibuka lagi. Tapi jangan berarti ibu karena udah direkam besok-besok udah nggak usah ngaji, kita nonton aja deh. Enggak juga. Orang yang ngaji langsung dengan ngaji di YouTube beda. Bedanya apa? Yang pertama keberkahannya. Orang nonton di YouTube di rumah sambil setiran beda. Dia nggak dapat keberkahan dari hadirnya ngumpul di majlis taklim. Kata Nabi kan, orang yang hadir di majlis taklim itu bagaikan tempat dia hadir di Raudhah min Riyadil Jannah, taman-taman surganya Allah. Jadi kita lagi ada di surganya, ibarat surga. Tunggu ya. Yang kedua, kita bisa bersilaturahmi. Kalau nonton YouTube di rumah kita nggak bisa silaturahmi. Tidak. Tapi kalau dengan hadir duduk di majlis taklim, kita bisa bersilaturahmi. Yang ketiga, dapat pahalanya agak banyakan. Kalau nonton YouTube di rumah, mungkin pahalanya pahala yang mencari ilmu, nonton masih ada
Tapi kalau duduk di majelis taklim itu pahala langkah kita aja dihitung dari rumah. Iya. Pak Ustadz, saya nggak jalan kaki, naik motor, roda motor Allah hitung pahalanya. Tenang aja, masih ada pahalanya. Baik, itu ya. Jadi kalau lupa nanti bisa nonton di YouTube-nya. Kita lanjut. Saya baca dulu kitabnya. Alladzi yajuzu bihi at-tadhhir huwa kullu ma nazala minas samai aw nab'a minal ardi walam yakun mutanajjisan aw mutanajjisan wala musta'malan. Jadi air kalau ditinjau dari sumbernya ada 7, 3 dari langit, 3 yang turun dari langit, 4 yang keluar dari bumi. Apa saja yang turun dari langit? Yaitu air hujan. Yang kedua, air hujan es batu. Yang ketiga, salju. Ada juga yang keluar dari bumi, ada 4. Yang pertama air sumur, yang kedua air sumber atau mata air, yang ketiga air sungai, yang keempat air laut. Ya. Ketujuh ini menjadikan sumber air atau yang biasa disebut dalam bahasa fikih yaitu air mutlak. Air mutlak ada 7. Ya. Sedangkan dari sifat air suci dan tidak sucinya itu ada 3. Kita bahas garis besar dulu ya. Yang pertama, air suci mensucikan. Yang kedua, air suci tidak mensucikan. Yang keempat, air yang kemasukan benda. Maaf, ada 3 ya. Yang ketiga, air yang kemasukan benda. Ayo kita bahas satu-satu dulu. Pertama, air yang suci mensucikan. Air yang suci mensucikan yang tadi saya sebut di awal itu ada 7. Itu suci secara zatnya dan bisa dipakai mensucikan. Artinya dipakai buat hadas, baik untuk berwudu ataupun untuk junub, mandi besar, ataupun dipakai untuk membersihkan najis. Ya, 7 ini ya. Saya ulang, yang pertama 7 ini air hujan. Ibu bisa nadangin air hujan buat wudu, atau langsung aja misalkan kagak ada air pas hujan ibu wudu, nggak jadi masalah. Yang penting jangan sampai air hujan nyampe ke genteng dulu, turun ke kita wudu di bawahnya, takutnya ada kucing berak di atas gitu ya. Mendingan ibu nadangin di ember dulu ntar buat wudu air hujan. Yang kedua, air hujan batu es. Kita sering tuh, nggak sering sih, jarang ya, letak batu es itu bisa pakai wudu. Kalau ibu mau ada sensasinya dingin batu es, ibu tadangin buat wudu, nggak apa-apa. Atau buat bersihin najis bisa. Terus air salju. Nah, salju kita mungkin belum pernah ngerasain ya, gimana sih wudu pakai salju gitu ya, dingin gimana gitu. Tapi itu bisa, itu sumber air yang turun dari langit. Yang keempat, air sumur. Nah, air sumur ini kita semua bisa semua
pakai sumur air pump, nah ya termasuk itu bisa untuk hadas, bisa untuk membersihkan najis. Ya, yang kelima sumber mata air. Kalau di pegunungan mata air banyak tuh dari gunung, makanya orang gunung jarang punya sumur atau air pump. Tinggal dia masang peralon aja ke sumbernya di atas, itu air ngocor 24 jam, enak. Kalau misalkan di kebawahan lagi, misalkan situ waduk, situ gadok, misalkan, itu ada mata air yang namanya sumber mata air, gitu ya, sumber mata air. Terus yang keenam air sungai. Nah, sungai itu bisa dijadiin wudhu, dijadiin bersihin najis. Apalagi orang-orang tua kita dulu kalau aktivitas itu adanya di sungai. Dia nyuci, dia berwudu, dia mandi, segala macam udah di sungai. Enak. Kalau sekarang ya enggak. Sekarang sungai ini gue udah agak kotor, jember gitu ya. Kalau dulu masih jernih. Gitu ya, sungai. Yang ketujuh laut. Nah, air laut boleh buat hadas dan boleh buat membersihkan najis. Ya, baik. Yang menjadi dasar dalil dari air mutlak ini dijadikan toharo, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi ada suatu riwayat waktu zaman Nabi, ada seorang badui yang masuk masjid. Kalau kayak kita mau orang Baduy ini orang kampung, tapi agak kampung banget, belum sampai agama ke mereka. Ikut ke masjid, tahu-tahu dia buka celana, ngencing di masjid. Ini orang Baduy ini, orang Baduy. Nah, sahabat yang melihat perlakuan orang Baduy ini, marahnya bukan main. Masjid dikencingin kan, ada yang nyambut pedang segala macam, pokoknya ingin membunuh nih orang Baduy. Tapi kata Nabi, jangan kau sakiti orang Baduy ini. Dia tidak begitu mengenal agama Islam. Biarkan dia menyelesaikan kencingnya, baru nanti kita siram dengan air. Dan Nabi pun menasihati orang Baduy ini untuk kencingnya di pojokan. Tetap kencing di orang Baduy, kencingnya di pojokan, dan menasihatinya lain kali jangan kencing di masjid, karena masjid merupakan tempat yang mulia. Ya, artinya apa? Dia tetap jadi kencing, tapi tetap Nabi menasihati, dan Nabi ngasih tahu caranya kepada para sahabat. Kencingnya disiram, bekas najisnya dibersihkan, gitu ya. Betapa sabar, betapa bijaknya Nabi. Andaikan Nabi nggak mengucap demikian, ditebas itu kepalanya orang Baduy, ya, sama para sahabat. Masjid dikencingin, tapi karena Nabi sabar, ya sudah, akhirnya dibiarkan dan dibersihkan. Sama Bu ya, kalau kita pernah cerita Nabi kalau ke masjid itu pernah sampai diludahin kan ya, diludahin. Coba Bu bayangin, suami ibu ke masjid diludahin nama tetangga ibu, itu jadi jalan ke masjid apa jadi berantem duluan gitu? Jadi berantem duluan. Kalau Nabi enggak, udah jalan aja. Betapa sabarnya Nabi, yang akhirnya pun yang ngeludahinnya pun masuk Islam. Kalau kita beda kesabarannya dengan Nabi, tapi paling tidak itu perjuangan. Kan ada, misalkan suami kita nih tadinya nggak ke masjid, rajin ke masjid. Misalkan kalau perempuan kan nggak ke masjid, tetangga kita bilang, "Yuk bang, tumben ke masjid, jadi orang soleh sekarang," misalkan gitu kan. "Tumben udah kenal Tuhan bang," misalkan gitu. "Tumben alim banget pakai kopiah." Kalau tujuan yang niatnya nggak karena Allah, nggak jadi tuh ke masjid. Gua sholat, enggak sholat salah, gua sholat juga salah, kata dia gitu.
nggak jadi ke masjid. Tapi karena tujuannya Allah, ya udah dia berangkat aja ke masjid. Tetangga mau ngomong apa kek, yang penting dia berubah, hijrah ke arah lebih baik, ngikutin Nabi, disabarin aja gitu ya. Baik, dalil yang kedua yaitu dari Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan Allah telah menurunkan air dari langit untuk mensucikan, untuk membersihkan, gitu ya. Ini yang menjadi sandaran dalilnya air mutlak yang 7 sumber itu untuk toharoh, ya, paham ya Bu ya? Untuk ke yang pertama ini yaitu tentang air suci mensucikan, selama tidak ada penambahan kata, gampangnya gitu aja. Air ditambahin kata teh, jadi air teh. Nah ini sudah tidak mutlak. Tapi kalau masih air sumur, air mata air, air hujan, air yang lain, itu bisa menjadikan toharoh. Tapi kalau misalkan air teh, air mawar, air kopi, nah itu tidak. Gampangnya gitu, dia zatnya suci tapi sudah tidak mensucikan. Air teh itu ya. Baik. Yang kedua, air suci tidak mensucikan. Nah, yang kedua, air suci tidak mensucikan secara zatnya, dia suci, bukan najis, dia suci. Artinya bisa dikonsumsi atau dipegang, tidak perlu dibersihkan kalau tidak mengganggu, dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nggak bisa dipakai wudu, nggak bisa dipakai junub, nggak bisa dipakai membersihkan najis. Salah satunya, gampangnya, contohnya yang tadi, teh. Ibu mau sholat, ngeteh dulu misalkan, karena dingin mungkinnya, nguyup teh, tumpah tuh teh di mukena. Nah, kan masuk sholatnya udah masuk, mukena tinggal atu-atunya, yang lain dicuci misalkan. Ibu sholat, sah sholat ibu? Sah, karena teh ini suci, dia bukan najis. Tapi teh nggak bisa dipakai mensucikan, nggak bisa dipakai buat wudu, nggak bisa dipakai buat junub, gitu ya. Teh ini suci, gampangnya demikian. Ada lagi mustakmal. Mustakmal ini airnya suci, tapi tidak bisa mensucikan. Mustakmal itu air kita bekas hadas, Bu. Kita kalau habis bekas hadas, bekas wudu misalkan, bekas kocoran air itu namanya mustakmal. Ada lagi bekas junub, itu pun mustakmal. Yang kurang dari 2 kulah. Apa 2 kulah itu? 2 kulah itu istilah fikihnya. Kalau gampangnya, ukuran volume airnya itu sekitar 500 liter Baghdad. Kalau dikonversi ke Indonesia 217 liter. Itu 2 kulah. Ya, 2 kulah 217 liter. Ustaz ribet kalau ngeliterin sampai 217. Ya, gampangnya sekarang kalau volume bangunan, bak kita nih, ukurannya nih, kalau misalkan kubus, panjang kali lebar kali tinggi, ini saya punya bak di kamar mandi ya, itu ukurannya satu hasta, sekitar 2 hasta 1,25. Tapi kalau di sentimeter kan 63 cm.
Kalau kubus kan kotak Bu ya, panjangnya 63, lebarnya 63, tingginya 63. Nah, itu udah aman tuh, kolam kita udah aman karena sudah mencapai 2 hasta. Kalau lebih, syukur-syukur sampai 1 meter, panjang lebar 1 meter. Gunanya apa? Kalau kita lagi mau wudhu, air mustakmal nyiprat ke kolom kita, itu masih bisa kita gunakan kolom. Begitupun mandi junub, habis haid kita mandi, nyiprat nih ke kolom. Kalau kolomnya 2 kula, aman kolom kita. Tapi kalau misalkan di ember, nyiprat air mandi wajib kita ke ember, ini bisa digunakan lagi nih mustakmal, karena kurang dari 2 kula. Tapi dengan catatan ini mandi wajib Bu ya. Kalau mandi biasa mah nggak jadi masalah, mau ember kayak mau apa kayak. Tapi kalau mandi wajib atau wudhu harus 2 kula. Gitu Bu ya. Itu apa namanya, pengertian dari mustakmal. Air yang kurang dari 2 kula bisa menjadi mustakmal. Ada lagi mustakmal yang bisa digunakan, air bekas berwudu bisa digunakan untuk bersuci, bisa. Kalau mustakmalnya itu mencapai 2 kula. Kalau tadi kecipratan ke tempat mandi kita, kalau ini bekasnya dikumpulin menjadi 2 kula, itu bisa menjadikan kita bersuci atau bisa dipakai untuk hadas dan sebagainya. Kalau tadi kecipratan, ini bekas airnya, gitu ya Bu ya, paham ya? 2 kula, pokoknya takarannya 2 kula yang aman. Baik. Ada lagi syarat-syarat untuk dikategorikan mustakmal, ada 4. Yang pertama, air sedikit yang kurang dari 2 kula yang tadi saya terangkan. Terus menurut kitab, yang kedua, air tersebut tidak digunakan toharoh yang wajib seperti basuhan pertama wudhu dan mandi junub. Air tersebut tidak digunakan untuk taharoh seperti yang basuhan pertama wudhu dan junub. Nah ini gimana nih maksudnya nih? Kita wudhu, rukun wudhu kan ada 4 ya. Yang pertama itu basuh muka. Kalau kita basuh tangan terlebih dahulu, ini kan sunnah. Itu belum terhitung mustakmal air kita. Gini maksudnya. Tapi kalau misalkan udah wudhu, udah ke muka, rukun masuk yang pertama, air kita udah terhitung mustakmal. Ya, kalau masih tangan, masih mulut, masih hidung, masih sunnah tuh, air belum mustakmal, cipratan air belum mustakmal. Tapi kalau sudah muka yang rukun, air kita jadi mustakmal. Begitupun mandi ibu, mandi yang wajib itu mustakmal. Tapi kalau mandi tidak wajib, tidak mustakmal. Tapi dia mandi junub. Kalau laki-laki itu kalau sholat Jumat itu hukumnya sunnah Bu. Nah itu tidak mustakmal airnya. Tapi kalau laki-laki habis berhubungan, apa ibu habis haid, itu mustakmal airnya. Itu maksudnya Bu ya. Baik. Yang ketiga, air tersebut sudah terpisah dari anggota toharoh. Jika air masih menempel di anggota tubuh, maka belum terhitung mustakmal. Ibu wudhu nih, misalkan wudhu di tangan ibu ya, ini air masih jalan-jalan di sini Bu. Ini air yang udah bekas di atas turun ke bawah ini belum mustakmal, karena belum bergerak pisah dari tangan kita, gitu ya. Terus kita putar lagi. Itu juga muka kan kita udah kering ke sini, udah ke bawah, kita usap lagi ke atas. Itu air belum mustakmal, karena air belum bergerak dari muka kita.
Tapi kalau air udah bisa dari muka kita jatuh ke bawah, itu mustakmal namanya ya. Kan ada yang hati-hati banget, wudhu ya udah cukup, misalkan muka bawahin airnya, tarik lagi ke atas, itu mustakmal. Salah dia. Mustakmal itu kalau udah pisah dari anggota badan atau mukanya. Tapi kalau misalnya masih nempel di muka air, belum mustakmal. Ada kan ya wudhu gitu, apalagi bocah bocah ini. Oh gitu ya udah turunin ke bawah, kalau mau naikin ke atas lagi dikit. Jadi masalah buat ngeratain air ke pori-pori yang ada di samping gitu ya. Yang keempat, orang yang melakukan taharah tidak berniat iftiraf. Jika sudah berniat iftiraf maka tidak disebut mustakmal. Nah ini iftiraf ini Bu, niat. Nah syukur-syukur keangkat. Tunggu sampai dia hilang baunya, terus aroma warnanya, itu boleh dipakai lagi untuk wudhu, bersuci dan sebagainya. Tapi kalau misalkan masih bau terus masih berwarna, itu jangan dipakai dulu. Karena kan sumur kan karena dia menempel langsung ke tanah, dia punya daya saring sebenarnya. Itu mengendap ke bawah, nanti akan kembali seperti semula lagi itu sumur. Jadi nggak usah pakai tawas gitu. Sebenarnya nggak usah pakai tawas. Tapi kalau karena kita nggak nyaman baunya, ya udah pakai tawas, nggak jadi masalah. Karena yang namanya air sumur itu, dia ada mata airnya, dia menyentuh tanah, dia punya daya saring. Yang dari mata air keluar, yang udah ada di atas, dia akan ke bawah, terus berputar siklusnya sebenarnya. Gitu Bu ya. Jadi masih bisa dipakai untuk berwudu kalau sudah tidak bau, sudah tidak berwarna. Syukur-syukur bagai tikusnya yang diangkat. Karena antara air sama bangkai masih mendominasi air, masih banyakkan airnya, kecuali sapi nyebur sumur gitu kan. Ada tuh di TV tuh ya, mau korban sapi nyebur lagi ke sumur. Tuh kalau mati kan jadi bangke. Udah nggak usah pakai lagi tuh sumur, udah didominasi sama bangkainya. Gitu. Jadi kalau ini kan airnya masih emang mendominasi, bangkainya cuma sedikit. Baik Ibu, ada lagi? Ada lagi macam air namanya musyammas. Musyammas ini air yang dipanaskan. Ibu punya kolam di depan rumah, nggak pakai atap. Nah, kolamnya itu terbuat dari besi atau logam. Panaskan tuh airnya. Ini makruh untuk digunakan. Karena logam yang dipanaskan yang itu di dalamnya ada air, itu bisa menyebabkan penyakit kulit kalau dipakai, maka makruh untuk digunakan. Makanya kalau Ibu punya tampungan air toren, jangan dari bahan besi atau logam, karena itu berefek kepada berubahnya air. Tapi kalau misalkan tampungannya plastik, tampungannya bata segala macam, tidak ada masalah. Tapi kalau logam itu berefek buat air, makruh sih digunakan. Tapi ke kulit itu bisa ada efeknya. Begitu juga air-air yang itu panas dari matahari yang memang kejemuran sengaja, itu bisa digunakan makruh, tapi hukumnya dibuat dingin terlebih dahulu. Kalau udah enak dingin, baru kita pakai buat wudhu atau buat yang lainnya. Itu ya, itu macam-macam air. Ada yang namanya musyammas.
yang sumur mungkin dari peralon besinya gitu ya, jadi bawa besi itu bagaimana ya? Itu nggak apa-apa kalau itu. Gak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Yang saya maksud tampungan air, terus dia kena matahari. Musyam-syam itu kan matahari, musyammas, dipanaskan, kena matahari langsung. Kalau yang sudah ada di sumur, di tampungan air, ya itu berarti yang tampungan air yang kemasukan benda peralon, benda apa namanya, pompa air segala macam, nggak jadi masalah, nggak jadi masalah itu. Dulu ya. Ada lagi Bu? Cukup kita tentang air. Kalau cukup, toharo kita cukup. Insya Allah bulan besok kita udah tawakupan ya, karena udah mau puasa. Dan insya Allah bulan depan besok tetap di minggu yang kedua kita bahas seputar Ramadan. Kita bahas fikih puasa, kita bahas fikih zakat. Itu yang penting. Terkadang kita kurang hati-hati, ini batal apa enggak ya. Terkadang kita kurang hati-hati, ini zakat kita sudah sesuai atau belum ya. Itu ya. Nanti kita bahas di bulan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa menghadiri pengajian kita yang akan datang.